Setelah heboh kasus kepala sekolah menegur siswa yang ketahuan merokok, SMA Negeri 1 Cimarga kembali menyita perhatian. Di belakang gedung sekolah ternyata terdapat area tambang pasir yang sangat luas. Tambang pasir di wilayah ini jadi perbincangan karena berlangsung masif, hingga sebabkan kerusakan lingkungan di sekitar. Warga sekitar juga keluhkan banyaknya debu dan aktivitas tambang. Wakil Gubernur Banten Dimyati Natakusumah menyebut akan melakukan sidak ke lokasi tambang pasir dan akan memeriksa apakah status tambang ilegal atau legal. Itu ternyata ada tambang, itu saya nanti akan lakukan sidak, akan lihat apakah tambang itu legal atau ilegal. Terus juga terkait dengan angkutan, ya sumbernya terlalu besar, merusak infrastruktur jalan, polusi. Kan kalau ada tambang, ada polusi. Nah, kita lihat lingkungan hidupnya seperti apa. Publik menunggu tindak lanjut konkret pemerintah daerah terkait tambang pasir ini yang beroperasi sangat dekat dengan lembaga pendidikan dan permukiman warga. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriandi, iNews melaporkan. Halo selamat siang bisa, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa sayangkan metode penyimpanan dana daerah dalam bentuk giro. Sementara itu hewan ternak terpapar radioaktif di Cikande, Tangerang, Banten bakal dimusnahkan. Selain informasi tadi, kami juga akan menghadirkan beragam informasi menarik lainnya dan terkini terkait kebijakan hingga kegiatan para pemimpin bangsa. Bersama saya, Togi Sinaga. Inilah Pemimpin Rakyat, Pemimpin Beraksi, Rakyat Awasi. Komisi Menq RI Purbaya heran pemerintah daerah pilih simpan anggaran dalam bentuk giro. Menurutnya hal tersebut justru membuat rugi, bahkan membuka potensi kepala daerah diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan. Menteri Keuangan Republik Indonesia Purbaya Yudi Sadewa menyoroti Pemda yang simpan dana APBD di giro. Pasalnya produk perbankan itu hanya memberi imbalan bunga yang rendah. Bahkan menurut Purbaya, langkah ini membuka potensi Badan Pemeriksa Keuangan untuk memeriksa kepala daerah. Ada yang ngaku katanya uangnya bukan di deposit tapi di checking account apa? Giro. Malah lebih rugi lagi. Bunganya lebih rendah kan. Kenapa di checking ada di giro kalau gitu? Ya pasti nanti akan diperiksa BPK. Sebelumnya Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi membantah ada dana Pemda yang mengendap di bank dalam bentuk deposito. KDM menyebut Pemprov Jabar menyimpan dana mereka dalam bentuk giro di perbankan. Sedangkan di Provinsi Jawa Barat per hari ini seluruh uangnya tidak ada yang tersimpan di deposito. Tersimpannya anggaran provinsi ya, di luar BLUD. Itu tersimpannya dalam bentuk giro. Sementara itu KDM juga menjelaskan angka 4,17 triliun rupiah yang dikutip Menkeu Purbaya merupakan data Bank Indonesia per 30 September 2025 sehingga tidak mencerminkan kondisi terkini. Dari jumlah itu 3,8 triliun rupiah merupakan simpanan Pemprov dalam bentuk giro, sementara sisanya merupakan deposito milik Badan Layanan Umum Daerah yang berada di luar kewenangan Pemprov. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, sementara itu setelah mendapat teguran dari Menteri Keuangan, Gubernur Jakarta akan mengubah pola belanja daerah. Nantinya, proses tender akan dijalankan lebih awal sehingga pembangunan bisa dimulai sejak awal tahun. Jadi pengalaman ketika di pemerintah pusat pada waktu itu, yang namanya lelang dan sebagainya di Kementerian PUPR itu boleh diadakan mulai dengan bulan November-Desember. Proses itulah yang kemudian mempercepat pengadaan dan juga serapan yang ada di pemerintah pada waktu itu. Maka dengan cara yang sama saya memberikan izin untuk lelang itu diperbolehkan pada bulan November Desember, tapi pelaksanaan awal tahun depan. Sehingga dengan demikian tidak seperti yang sekarang, proses lelangnya itu baru pada bulan Maret, April, dan kemudian pelaksanaannya baru bulan Oktober, November, dan kemudian uangnya menumpuk di bulan Desember seperti yang kemarin disampaikan oleh Bapak Menteri Keuangan. Sehingga dengan demikian saya akan memulai bahwa
Proses lelangnya boleh diadakan pada bulan November, Desember, pelaksananya bulan Januari, Februari, sehingga tidak semuanya menumpuk di akhir tahun. Ya, sementara itu Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian akhirnya buka suara atas perbedaan data dana pemerintah di bank antara Kemendagri dan Bank Indonesia. Menurutnya, perbedaan ini masih dalam batas wajar karena berbentuk dana bergerak. Adu argumen antara Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dengan sejumlah pemimpin daerah terus terjadi. Perdebatan terjadi karena adanya perbedaan data dana simpanan pemerintah daerah dengan Bank Indonesia. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian pun buka suara. Menurut Mendagri, data yang dipaparkan Menkyu adalah data bulan Agustus, berbeda dengan milik Mendagri yang datanya per bulan Oktober. Selisih 18 triliun rupiah antara kedua data pun juga diungkap Mendagri. Hasilnya adalah itu adalah data 31 Agustus 2033. Sedangkan data yang di kita itu adalah data Oktober. Ya. Nah, antara Agustus 31 sampai Oktober itu kan ada lebih kurang 6 minggu ya. 6 minggu. Uang di daerah itu tidak statis. Boleh tanya semua kepala daerah. Tidak ada dana anggaran yang statis, kan ada yang harus dibayar, ada pendapatan masuk dari pajak retribusi, ada kemudian dari transfer pusat, ada yang dibelanjakan, program-program, dia berdananya dinamis. Sebelumnya, dalam rapat koordinasi di Kementerian Dalam Negeri, Purbaya menanyakan selisih data dana pemerintah di bank yang mencapai 18 triliun. Menkyu pun meminta Mendagri dan Bank Indonesia untuk mengecek perbedaan data ini. Tadi Pak Tito bilang bedanya dengan catatan di itu ada 18 triliun ya Pak ya, kalau dari kas daerah. Justru saya tanya-tanya, 18 triliun itu kemana? Karena kalau bank sentral pasti ngikut, itu dari bank-bank di seluruh Indonesia termasuk di BI, segitu tercatat. Kalau di Pemda kurang 18, mungkin Pemdanya kurang teliti ngitungnya Pak, nulisnya Pak. Kalau BI itu pasti udah di sistem semuanya. Jadi itu mesti diinvestigasi itu kemana, yang selisih 18 triliun itu. Sebelumnya disampaikan berdasarkan data Bank Indonesia yang digunakan Menteri Keuangan, dana simpanan pemerintah daerah mencapai 233 triliun rupiah. Sementara data Kementerian Dalam Negeri melalui Sistem Informasi Pemerintah Daerah atau SIPD mencatat angka 215 triliun rupiah. Tim Liputan iNews melaporkan. Bantuan langsung tunai sementara belum cair, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa buka suara. Selengkapnya usai jeda.